Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya apoteker Andri Priharyanto, sarjana farmasi Magister Sains. Saya adalah dosen di Diploma 3 Farmasi di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo, dan saya bergabung di Akademi Farmasi Mitra Sehat Mandiri Sidoarjo dan ditempatkan di home base mulai tahun 2009. Pada kesempatan ini saya membuat video pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT bidang pengajaran sebagai salah satu instrumen penilaian pada sertifikasi dosen tahun 2025. Saya menyajikan rekaman video pengajaran pada mata kuliah farmasi rumah sakit yang telah beberapa semester ini saya ampu. Tentunya mata kuliah tersebut juga tercatat di Sister sebagai salah satu kinerja bidang pendidikan yang saya miliki. Teori farmasi rumah sakit merupakan mata kuliah wajib sebesar 1 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 5. Dan mata kuliah ini disajikan dalam 16 kali pertemuan yang mengajarkan tentang beberapa hal seperti pengetahuan umum tentang rumah sakit, struktur sumber daya manusia di rumah sakit, kemudian standar pelayanan farmasi di rumah sakit, sampai pada manajemen pengelolaan obat di rumah sakit. Adapun CPL yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini meliputi komponen utama, yaitu mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk CPL pengetahuan meliputi mampu memperoleh informasi dari data dan melakukan analisis data secara bertanggung jawab, mampu menguasai prinsip-prinsip literasi dan komunitas dalam bidang keilmuan farmasi. Kemudian mampu memahami dan menerapkan metode penelitian dasar termasuk desain penelitian, analisis data, dan interpretasinya, khususnya dalam konteks penelitian farmasi rumah sakit secara kualitatif. CPL ini kemudian dikemas dalam beberapa CPMK yang lebih spesifik, yaitu untuk CPMK yang pertama menguasai tentang rumah sakit secara umum, struktur organisasi dalam rumah sakit, serta peran dan struktur instalasi farmasi rumah sakit. Kemudian untuk CPMK 2 menguasai pengetahuan tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit yang meliputi manajemen pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Kemudian untuk CPMK yang ketiga menguasai pengetahuan tentang konsep pasien safety dan mampu melakukan pelaporan insiden. Kemudian untuk CPMK yang keempat menguasai pengetahuan tentang aseptic dispensing dan beyond use date atau BUD rumah sakit. Adapun pustaka yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah ini adalah yang pertama tentu Undang-Undang Republik Indonesia tahun 44 tentang tahun 2009 tentang rumah sakit, kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit, kemudian Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan beserta peraturan turunannya di PP 28 tahun 2024, kemudian Hospital Farmasi dari Hasan WE tahun 1986, kemudian USP 797.2019 tentang Pharmaceutical Compounding Sterile Preparation, dan yang keenam Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit tahun 2015 tentang pedoman pelaporan insiden keselamatan pasien. Pembelajaran dan metode perkuliahan mata kuliah ini dari 7 pertemuan tatap muka di kelas dengan metode ceramah, kemudian diskusi yang memuat materi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan dasar hukum dan definisi rumah sakit, jenis-jenis rumah sakit,
sesuai dengan peraturan ketentuan perundangan. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan struktur dan peran organisasi di rumah sakit. Yang ketiga, mampu memahami, menjelaskan definisi, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit. Kemudian mampu memahami dan menjelaskan standar pelayanan farmasi rumah sakit sesuai peraturan perundangan meliputi aspek manajemen pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan habis pakai. Kemudian mampu memahami konsep pengadaan rumah sakit, pengadaan di rumah sakit, dan mampu melakukan perhitungan kebutuhan obat di rumah sakit dengan metode konsumsi maupun morbiditas. Berikutnya, mampu memahami dan menjelaskan distribusi sediaan farmasi di rumah sakit. Kemudian mampu memahami konsep pasien safety, mengidentifikasi jenis-jenis insiden. Kemudian mampu memahami dan menjelaskan tentang dagusibu dan serta pelayanan informasi obat. Mampu memahami dan menjelaskan definisi, tujuan, prosedur aseptic dispensing di rumah sakit, serta mampu memahami definisi BUD serta menentukan BUD produk steril dan non steril di rumah sakit. Proses perkuliahan berisi tentang presentasi dan diskusi mandiri, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Dalam penyelenggaraan mata kuliah farmasi rumah sakit ini, interaksi pembelajaran dikembangkan melalui kolaborasi yang aktif antara dosen, mahasiswa, dan berinteraksi secara intensif melalui kegiatan tatap muka di kelas, kemudian diskusi kelompok, serta sesi tanya jawab baik selama pembelajaran berlangsung. Ciri khas interaksi dalam mata kuliah ini adalah adanya keterlibatan langsung mahasiswa dengan narasumber atau objek penelitian yang memungkinkan mereka melakukan wawancara atau observasi sebagai bagian dari kajian farmasi rumah sakit. Dengan demikian, dosen dan mahasiswa bertindak sebagai tim kerja atau teamwork yang berkolaborasi dalam menyusun simpulan dari hasil pembelajaran berbasis proyek. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen asesmen. Pada bagian ini penilaian mahasiswa diperoleh dari 5 indikator utama. Yang pertama adalah keaktifan partisipan mahasiswa sebesar 10% dari bobot penilaian yang diambil dari nilai keaktifan mahasiswa. Kemudian hasil tugas dengan bobot 10%, kuis masing-masing berbobot 10% yang diambil dari evaluasi secara objektif. Kemudian UTS 30% dan UAS 40%. Berikutnya saya akan menyajikan video pembelajaran tatap muka di kelas pada salah satu pertemuan mata kuliah farmasi rumah sakit. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas tentang instalasi farmasi rumah sakit yang menjadi salah satu bagian yang harus dipelajari di mata kuliah farmasi rumah sakit ya. Sebelum saya lanjut ke materi di dalamnya, mungkin ada yang sudah mengenal tentang apa itu rumah sakit. Nah, kita harus kerja di rumah sakit ya. Coba rumah sakit itu apa, Mas? Tempat untuk apa ini? Tempat orang sakit. Ya, tempat orang sakit. Ada lagi? Kamu, Mbak? Tempat untuk berobat. Boleh. Kamu, Mbak? Tempat orang untuk berobat. Oke, boleh. Jadi rumah sakit ini adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan yang di dalamnya terdapat salah satu pelayanan medis, non medis, kemudian ada pelayanan administrasi dan lain sebagainya, di mana biasanya digunakan untuk melakukan pengobatan ataupun pemeliharaan kesehatan ya. Contohnya apa pemeliharaan kesehatan? Kontrol misalkan ya. Kalau untuk melakukan proses penyembuhan, berarti dia fungsinya sebagai media atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk membuat orang yang sakit menjadi
sembuh ya. Contohnya misalkan pada saat masuk rumah sakit itu posisinya sakit tipes misalkan atau kecelakaan misalkan, nanti dirawat di rumah sakit, keluar dia sudah sembuh. Nah kontrol juga sama, masuk rumah sakit dia sebetulnya nggak sakit, tapi karena untuk memelihara kesehatannya, mungkin karena untuk merawat giginya, untuk merawat kulitnya yang jerawatan nggak sembuh-sembuh misalkan, sehingga pada saat masuk ke rumah sakit dia dilakukan suatu terapi dan akhirnya bisa sembuh. Nah kita sekarang pelajari tentang definisinya tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan farmasian, karena kalian di bidang farmasi. Sebetulnya rumah sakit ini fungsinya banyak sekali, ada fungsi medis, fungsi administrasi, fungsi pelayanan farmasi dan lain sebagainya. Tetapi yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah yang khusus tentang kefarmasian. Ada yang tahu salah satu unit di rumah sakit yang di dalamnya terdapat tempat kita dari farmasi, di mana contohnya? Apotek ya. Ada lagi? Apotek itu banyak, ada apotek rawat inap, ada apotek rawat jalan, terus ada lagi apa? IGD, terus ada lagi apa? Instalasi farmasi rumah sakit ya. Jadi suatu unit di rumah sakit di mana di situ tempat berlangsungnya penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan farmasian yang ditujukan untuk kepentingan rumah sakit itu sendiri. Jadi ruang lingkupnya ada aspek manajemen. Manajemen itu apa? Contohnya melalui mulai terkait dengan pengadaan obat, mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, penyimpanan, pemusnahan dan lain sebagainya. Kemudian di IFRS itu juga harus memiliki suatu struktur organisasi yang jelas. Nanti kita akan pelajari siapa saja yang ada di dalam struktur instalasi farmasi rumah sakit. Kemudian harus sesuai dengan standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Nah, kebetulan di negara kita standar pelayanan farmasi yang terbaru itu diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor 72 tahun 2016 ya. Diingat-ingat. Standar pelayanan farmasi rumah sakit itu di Permenkes 72 tahun 2016. Kalau standar pelayanan apotek itu di Permenkes nomor 70 3. Kalau yang puskesmas ada 74 ya, tahunnya 2016. Jadi di dalam Permenkes itu diatur tentang bagaimana standar minimal pelayanan farmasi, baik itu di rumah sakit, baik itu di apotek maupun di puskesmas. Nah, tugas dan tanggung jawab fungsi instalasi farmasi ya. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan bahwasanya instalasi farmasi rumah sakit itu adalah unit di rumah sakit yang mengatur dan bertanggung jawab terhadap perbekalan farmasi yang dibutuhkan atau yang digunakan di dalam rumah sakit tersebut. Nah, tanggung jawabnya ya harus bertanggung jawab semua obat, semua kebutuhan tentang alkes, bahan habis pakai, kemudian kebutuhan sarana, itu semuanya harus menjadi tanggung jawabnya instalasi farmasi rumah sakit. Jadi semua di bawah tanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit. Nah, fungsinya kalau nanti ditanyakan apa sih fungsi IFRS itu ada dua, fungsi klinik sama non klinik. Nah, nanti akan kita pelajari kalau non klinik itu bagian apa, manajemennya. Kalau yang kliniknya berarti bagian yang di luar non manajemen, misalkan formularium, kemudian SOP pelayanan informasi obat dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu fungsi IFRS yang di luar non manajemen. Nah, sistem satu pintu melalui IFRS. Kenapa sih di rumah sakit itu yang harus diperhatikan betul salah satunya adalah IFRS? Karena IFRS itu menjadi salah satu bagian yang menjadi penunjang bagi rumah sakit itu untuk maju ataupun
berkembang ataupun malah mengalami kerugian ya. Karena semua siklus pengadaan, perencanaan, obat, alkes, bahan habis pakai itu semuanya berada di bawah tanggung jawabnya instalasi farmasi rumah sakit. Sehingga penyelenggaraan menurut Permenkes 72 tahun 2016 pasal 6 ayat 2, penyelenggaraan pelayanan farmasi di rumah sakit dilaksanakan melalui instalasi farmasi rumah sakit melalui sistem satu pintu. Coba kira-kira kenapa kok dibuat melalui satu pintu? Alasannya apa? Ada yang bisa jawab? Kenapa toh pengadaan dan semuanya itu di rumah sakit itu disatu-titikkan di IFRS, satu pintu di IFRS? Kira-kira kenapa? Biar mudah dikelola. Satu, biar pengelolanya mudah ya. Yang kedua apalagi? Pengawasan mudah. Yang ketiga, kontrolnya juga mudah. Sekarang kalian bisa bayangkan misalkan di dalam satu kelas ini misalkan ya, ada kebutuhan tentang pembelian buku misalkan. Kira-kira kalau nggak lewat satu orang itu lebih mudah atau lebih kacau malahan? Ini beli, ini beli, ini beli, ini beli, semua membelikan teman-temannya. Akhirnya apa? Hasilnya akan menjadi kacau, tidak efektif dan juga tidak efisien. Itulah yang dikatakan kenapa harus melalui satu pintu, melalui IFRS, supaya apa? Fungsi kontrolnya, fungsi pengawasannya, dan fungsi pencatatannya itu supaya tertib, yang akhirnya bisa berdampak pada efektivitas dan efisiensi tata kelola suatu lembaga ya. Kemudian sistem satu pintu ini meliputi seluruh rangkaian pengelolaan sediaan farmasi ya. Jadi yang namanya pengelolaan itu mulai perencanaan, pengadaan, penyimpanan maupun ke distribusi ya. Nanti kita akan pelajari contohnya perencanaan itu apa, pengadaan apa, penyimpanan apa sampai distribusi. Kemudian daftar sediaan alkes atau bahan habis pakai yang dikelola farmasi, ada alkes ya, alat kesehatan non elektromedik, alat pacu jantung, kontrasepsi, implan maupun bahan B3 yang non alkes. Nah, ini tadi setelah kita diskusikan salah satu manfaatnya ini. Kenapa sistem satu pintu ini melalui IFRS? Yang pertama adalah supaya pelaksanaan, pengawasan dan pengendaliannya mudah ya. Satu pintu kan, berarti kan satu pintu nanti penanggung jawabnya satu. Kemudian standarisasi, ada standarisasi. Barang yang kita pesen harus speknya bla 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 bla. Jenisnya sediaannya apa? Sirup, tablet dan lain sebagainya. Kalau nggak satu pintu, nanti ono sing pesen sirup, ono sing pesen tablet, ono sing pesen ampul, ono sing pesen infus, padahal itu tidak kita butuhkan. Makanya dengan satu pintu ini supaya pengawasan dan pengendaliannya juga mudah. Kemudian penjaminan mutunya juga standar ya. Resiko kesalahannya kecil dan meningkatkan pendapatan rumah sakit dan kesejahteraan pegawai. Intinya ini, kalau kita belanjanya hemat, efektif, efisien, otomatis uang kita juga akan banyak. Makanya saya sampaikan di awal bahwasanya instalasi farmasi rumah sakit itu adalah penyumbang terbesar dari rumah sakit ya. Hampir sekian persen atau mungkin 60% keuangan itu ditopang dari instalasi farmasi rumah sakit. Makanya hati-hati kalian nanti kalau bekerja di IFRS ya. Nanti di sana itu ada yang namanya bagian pengadaan ya. Jangan sampai kalian melakukan pengadaan barang di luar data yang dibutuhkan. Contohnya gimana Pak? Jadi contohnya gini, bulan Juli ini kita nggak memerlukan lagi amoksilin misalkan. Tapi karena kalian didekati sama detailer atau sales yang menjual amoksilin, Mas, order amoksilin ya, nanti kita kasih fee lah. Apa yang kalian lakukan? Kalau kalian tidak memperhatikan sumpah jabatan, maka kalian akan mau aja order amoksilin. Padahal barangnya masih banyak.
Tapi karena kamu diiming-imingi oleh uang, akhirnya order aja. Nanti ada lagi selain amoxicillin, vitamin misalkan. Nah, inilah kenapa kalian dimanapun tempatnya nanti ketika lulusan dari apoteker ataupun tenaga vokasi itu pasti akan disumpah, ya, supaya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsinya, tidak terpengaruh oleh kepentingan apapun, ya, baik itu masalah uang, kepentingan politik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena peran kalian sangat signifikan nantinya. Dan itu bukan barang yang rahasia lagi. Misalkan saya jualan amoxicillin, ya, rumah sakitmu itu sudah banyak stoknya. Tapi karena saya ditarget supaya barangku habis banyak, Mas, kerjasama Mas, dapat 5% nantinya. Kamu order amoxicillin, ya. Oke Pak, order. Tapi yang terjadi apa? Rumah sakitmu nggak sehat nantinya. Barangmu numpuk, sementara uang yang masuk itu bukan untuk pembelian amoxicillin. Di apotek juga sama. Wayahe gak tuku asam efenamat karena kalian didesak oleh sales atau distributornya, kenal baik, dapat jatah, ya nanti kalian akan tergoyah. Dan ini jangan sekali-kali dipraktekkan, karena kalau sekali sudah mencoba, kalian pasti akan ketagihan. Lumayan Pak, gajiku loh cuma 2 juta Pak, dapat ini nanti 5% misalkan, 5% dari 10 juta kan 200.000 atau 1 juta, ya. 5% dari 10 juta berapa? 500.000 kan? Saya dapat 500.000 Pak dari amoxicillin misalkan. Tapi percayalah, uang-uang seperti itu nggak akan menjadi membuat kalian kaya ataupun berkah. Jadi lakukan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan kalian, sesuai dengan tugas kalian, dan sebaik mungkin jangan pernah terpengaruh dengan dorongan, godaan dan lain sebagainya. Nah, ini untuk fungsi manajemennya ada pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat, ya. Jangan dikira obat yang sudah expired itu nggak kita musnahkan. Ada beberapa distributor yang mungkin bisa meretur, tetapi ada beberapa yang memang sudah nggak bisa dikembalikan, Pak, ya. Jadi ada 9 aspek ini yang dipelajari di fungsi IFRS sebagai fungsi manajemen. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Tanya bebas tentang pemilihan, perencanaan, atau tentang IFRS, silakan ditanyakan. Bingung? Gak tanya karena bingung atau sudah jelas? Sudah jelas. Ayo yang tanya, Mas, silakan Mas. Nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya loh, ya. Kalau saya tanya nggak bisa jawab, nilainya dikurangi 10%. Tapi kalau tanya, dapat tambahan poin 10%. Tanya sembarang tentang IFRS, dapat poin plus 10%. Silakan. Pemusnahan itu setiap Oke. Setiap obat memiliki masa expired yang nggak sama. Ada yang mungkin kita beli obat, datang, tidak kita lihat expirednya, tapi tiba-tiba 3 bulan sudah expired. Nah, ini yang harus segera kita musnahkan, ya. Baik itu tablet, sediaan cair atau sediaan barang B3 itu harus dimusnahkan dengan cara dan SOP yang berbeda-beda. Makanya nanti setiap kalian melakukan pemilihan dan perencanaan pengadaan, salah satu yang diperhatikan adalah satu obatnya memiliki expired yang panjang, ya. Gitu ya, Mbak. Oke, 10% untuk kamu. Siapa namanya? Khalidatul. Ada lagi? Yang belakang?
pemusnahan, pengendalian, silakan mau menanyakan apa, perencanaan, pemilihan, atau tanya lagi Mbak Kholidatul? Belum. Ayo Mas, sing lanang-lanang iki kok menengai. Saya tanya ya. Saya tanya apa kamu yang tanya? Saya yang tanya. Oke, silakan. Gimana pertanyaannya? Untuk pemusnahan ini kan efeknya kan berbeda-beda. Ada yang tablet, sirup. Ya. Itu untuk pemusnahannya itu apakah juga berbeda atau disamakan? Berbeda tempat. Oh, dibarengkan. Nah, jadi setiap rumah sakit itu kadang memiliki SOP. Bulan, tanggal, waktu pemusnahan. Ketika rumah sakit itu menentukan di bulan Juni tahun 2025 ini pemusnahan dilaksanakan tanggal 15, maka semuanya dimusnahkan tanggal 15. Hanya saja nanti mungkin ada perbedaan lokasi atau titik, atau mungkin bisa disamakan jadi satu, misalkan untuk tablet, untuk sirup, untuk B3 itu biasanya ada rumah sakit yang memang membedakan, ada yang memang menjadikan satu. Yang penting kita harus memperhatikan syarat-syarat pemusnahan obat itu apa. Harus ada saksi ya, saksi dari apoteker, kemudian harus memenuhi syarat administratif misalkan. Makanya semua itu kita lakukan berdasarkan SOP dari masing-masing rumah sakit ya. Bisa sama, bisa berbeda. Kalau di apotek saya rasa ya mungkin bisa sewaktu-waktu ya, karena kan jumlahnya kan tidak banyak. Nah, untuk mengurangi pemusnahan ini kadang rumah sakit juga ini menghibahkan ya, menghibahkan obat-obatan yang memang sudah tidak terpakai kepada pendidikan untuk prakteknya siswa misalkan ya, di praktek siswa, kemudian praktek guru dan lain sebagainya, sehingga obat ini bisa bermanfaat. Oke ya, saya lanjut ya. Kemudian untuk pelayanan klinik ada penelusuran riwayat penggunaan obat, ada konseling, ada edukasi ya, karena obat ini adalah bagian dari racun yang kalau nggak kita sampaikan penggunanya dengan tepat, maka dia tidak bisa memberikan efek yang baik untuk kita. Makanya betul-betul harus kita perhatikan cara pakainya, cara penggunaannya, dosisnya, kemudian waktunya dan lain sebagainya. Kemudian sampai pada monitoring efek samping obat. Nah, ini untuk personal lainnya, instalasi farmasi rumah sakit ada apoteker yang bertanggung jawab, kemudian dibantu oleh tenaga vokasi farmasi lulusan dari D3 farmasi, kemudian bisa tenaga administrasi atau pembantu lain kalau sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2023 maupun PP 28 tahun 2024 itu ada tenaga penunjang kesehatan lain atau tenaga penunjang kesehatan farmasi, bisa diisi oleh lulusan dari SMK farmasi maupun jurusan lain yang relevan. Nah, fungsinya penanggung jawab tetap adalah apoteker ya, kemudian koordinatornya apoteker, penilai supervisornya apoteker juga. Nah, untuk pelaksana teknisnya ini bisa apoteker yang dibantu dengan tenaga D3 farmasi. Baik, mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada materi sore hari ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Kalaupun ada yang belum jelas nanti bisa berkirim email atau WA ke saya untuk menanyakan info lebih detail terkait dengan perkuliahan kita pada sore hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyajian dari pernyataan data diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran, baik pengantar penjelasan mata kuliah berdasarkan prinsip DIIA dan video pembelajaran tatap muka perkuliahan. Semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.